Hari ini kita tidak ditakuti. Di negeri ini pun orang-orang Islam diperlakukan dengan semena-mena. Hari Maulid Nabi digeser tanggal dengan semaunya. Tahun baru Islam 2 tahun lalu hari dan tanggalnya digeser juga. Ada apa dengan kita? Maka kita perlu tengok dulu orang tua-tua kita, dulu di masa-masa kejayaan Islam, dulu orang yang bernama Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dulu Tuanku Imam Bonjol, dulu Cut Nyadin, dulu Rangkayo Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiyah, ya. Rahmah El-Yunusiyah itu adalah sebuah nama fenomenal. Beliau pendiri pesantren Putri di Padang Panjang, Diniyah Putri Padang Panjang. Beliaulah yang menggempur tanda kutip, yang membuat icebreakers dibentuknya kelas muslimah di Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, saya tahu karena beberapa hari atau beberapa minggu setelah saya selesai dari urusan proses hukum, saya ada kesempatan pulang kampung. Ya, mungkin agak dekat dengan kampungnya Bang Ferry ya. Pokoknya sama-sama Sumatera Barat lah. Saya mampir ke Diniyah Padang Panjang dan saya dapat banyak cerita. Di antaranya sampai tahun 1930-an, 40-an itu belum ada ruang belajar untuk perempuan di Mesir itu, di Al-Azhar Kairo. Dan yang meyakinkan pihak pemimpin dan pengambil kebijakan saat itu adalah seorang muslimah dan tokoh pendidik dari tanah Minang, dari ranah Minang, Ibu Rahmah El-Yunusiyah. Kita mulai poin pertama. Apa rahasia kekuatan pendahulu kita? Yang pertama, pendahulu kita itu adalah orang atau kumpulan orang yang memiliki keyakinan yang penuh akan pertolongan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan kabar dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Keyakinan akan pertolongan Allah ini kelihatannya belum menjadi sesuatu yang mantap, mungkin juga pada diri saya. Dan ini menjadi perhatian untuk terus kita asah, kita asuh, kita kuatkan. Siapa orang bisa menduga pilkada di DKI yang diawali tanggal 15 bulan Februari tahun 2017 putaran kedua tanggal 19 April 2017. Padahal sang petarung yang sudah pongah, yang sudah sesumbar menang, itu dia sudah punya kekuatan dana sekitar 20 triliun lebih. Tapi tetap kalah. Jadi ini mungkin konsep yang harus kita hitung ulang. Kita sering merasa akan kalah kalau kita tidak punya uang yang cukup. Ternyata ada orang yang dulu uangnya banyak banget, kalah juga. Ya. Nah ini mungkin bagian yang tidak bisa diterangkan panjang lebar karena nanti akan menyita waktu dan akan kehilangan elan spirit pertemuan kita pagi ini. Jadi poin pertama, kekuatan yang pernah dimiliki oleh pendahulu kita adalah tidak ada keraguan bahwa Allah pasti menolongnya. Nah untuk itu wilayahnya harus terbangun. Misalnya kita menghindar betul untuk tidak memakan dan meminum atau menggunakan sesuatu yang tidak halal buat kita alias haram. Sekarang mah ngomongnya aja nggak enak, nyari yang haram aja susah Ustadz, apalagi yang halal. Artinya makan yang haram sebodoh amat, habek aja, makan aja. Tadi ada yang bilang Ustadz Ferry di belakang, Ustadz Alfian dari Betawi ya gitu. Ya iya, anak Betawi asal Sumatera Barat gitu. Oke, yang pertama kita selesaikan dulu. Yang kedua, apa yang terjadi pada orang-orang masa lalu? Mereka itu mempunyai ketertiban ibadah yang mengokohkan akidah. Paling tidak di sini ada sahabat saya yang agak dekat lah ya, umurnya selisih-selisih dikit. Saya nggak tahu, mungkin tuaan Bang Ferry, mungkin tuaan saya, bisa-bisa tuaan saya juga gitu. Men putihan dia karena beliau lebih alim, lebih tua mungkin.
Kebiasaan dulu kita dan masa-masa pelajar, kami dengan Bang Ferry sama-sama aktivis pelajar Islam Indonesia. Dulu ada yang namanya gerakan amal soleh. Di masa-masa saya aktif di Rohis, tahun-tahun 80-an, kita tuh punya semacam absen ibadah. Jadi kami yang di SMA kelas 2, kelas 1, kelas 2, kelas 3 di aktivis Rohis itu, sudah terbiasa saling kasih kode. Udah sholat malam belum? Sekarang kalau bahasa Betawinya boro-boro sholat malam, subuh di masjid nyari yang remaja aja juga budek. Ya, saya keliling Indonesia, sering saya buat absen. Ayo yang umurnya 17 sampai 25 angkat tangan. Ke laut nggak ada, yang ada yang kongkong, yang udah miring-miring, yang jalan ini yang muda-muda. Artinya ini sebagai pesan buat semua. Kalau ada ingin kemenangan yang memang masuk pada kemenangan yang paten, kemenangan yang tulen, maka urusan ketertiban ibadah harus menjadi sesuatu yang tertampakkan. Sholat di awal waktu. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "A'malul afdal ya Rasulullah?" Apakah perbuatan yang baik itu ya Rasul? As-sholatu li awali waktiha. Sikap-sikap untuk menyegerakan sholat di awal waktu, menambah dengan ibadah-ibadah nafilah dan segala macam, itu tidak terlihat di kebanyakan remaja-remaja kita. Ada juga kalau ditanya sholat, "Bud, udah sholat belum?" "Ntar." Kan gitu. Udah mau azan asar baru sholat zuhur. Ada di rumah siapa tuh? Ya, jadi di rumah banyak kita. "Ustadz, jangan gitu dong, anak kita pesantren semua." Iya, di pesantren rajin sholatnya awal waktu. Di rumah jadi anak buahnya Mbah Surip. Kalau di rumah balas dendam. Ya, pasti nih berasa nih yang pada punya anak-anak mondok. Kalau di pondokan kan ada sebagian keamanan, Ustadz Ferry, ada yang nendangin bangun subuh. Di rumah orang tuanya kalau bawelin anaknya untuk bangun, nggak kebagian sholat sunnah sebelum sholat subuh. Bangun, ya. Nyanyiannya jelas tuh ya. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Ada nggak tuh anak-anak yang kayak begitu di rumah kita? Ya, yang nggak mau ngaku berarti itu orang tua yang hebat. Ya, oke, cukup dulu. Yang ketiga, rahasia kekuatan pendahulu kita yang bisa jadi perhatian kita adalah akhlak yang simultan dalam diri seseorang untuk menjadikan dia mempunyai kemampuan self control dan social control. Ini mungkin jadi kritik buat diri saya juga. Akhlaknya cuma dalam pelajaran, akhlaknya cuma bentuk dalil. Tetapi bagaimana dia menghormati orang tua, bagaimana dia bisa menghormati tamu. Kenapa tamu yang dihormati cuma orang yang berpenampakan mewah dan mobilnya bagus? Ya, saya punya pengalaman datang sebuah acara besar karena mobil saya memang jelek. Ya, waktu itu jelek bang. Sekarang juga belum bagus banget, tapi mendingan dikit. Dulu mobil saya bonyok-bonyok. Datang ke sebuah tempat di Jawa Barat, sampai di lokasi nggak boleh masuk sama panitia, dihadang karena acara besar, tablik akbar. Jamaahnya kalau nggak salah ya sekitar 25.000 orang. Ya saya bilang, gua datang kagak bisa, dihadang langsung. Nggak boleh pak, sebelah sana pak. Akhirnya kita nyari tempat yang lebih dekat ke panggung. Nggak boleh juga diuber-uber sama panitia. Waduh, saya bilang. Dengan berat hati Ustadz Ferry akhirnya saya buka kaca. Heh panitia, gue ini penceramahnya. Kalau lu suruh gue parkir jauh-jauh, gue jalannya gimana? Nah itu tadi, ini fakta hari ini. Yang namanya penghormatan sering ditampakkan hanya kepada orang terkenal, pada orang kaya, pada orang yang bermerek. Kadang-kadang boleh dipahamkan, ini harus kita renungkan. Penampilan bukan jaminan mutu. Karena dikit lagi musim pemilu, nanti banyak yang tampangnya lebih mantap daripada Ustadz Ferry Nur. Pakai sorban, pakai ini, bawa tasbih yang gede-gede gitu. Wah, tasbih gede-gede itu bawanya. Ya, padahal agamanya bukan Islam. Ada lagi jadi muslimah yang solehat, tanda kutip. Ya. Yang itu tuh, yang kemarin ribut-ribut, nah, bukan Islam, semuanya orang Kristen, beda agama. Itu kan namanya pelecehan sebetulnya, itu pelanggaran itu.
penghinaan, kena pasal tuh 156A itu. Ya. Jadi ketiga, para jamaah sekalian, akhlak yang simultan yang menyatu dalam diri manusia dan di masyarakat. Dulu tahun 80-an, saya ingat waktu itu saya masih baru aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Ada sebuah kampung di arah ke Serang namanya Kampung Leduk. Di Kampung Leduk itu, kalau ada laki-laki dan perempuan jalan berduaan, itu nanti apakah keamanan RT atau keamanan RW atau pendekar di situ atau tokoh masyarakat akan bertanya, "Saha teh? Ini istri?" Ketika dibilang bukan, Pak, disikat, jeger. Tapi dulu Bang Ferry, sekarang udah enggak. Iya, dulu jalan berduaan, laki-laki perempuan itu akan ditanya dulu, ini anaknya atau adiknya atau apa. Kalau sampai dia udah dihajar. Nah, dianggap nggak ada alasan apapun jalan berdua laki-laki perempuan yang dua dewasa belum nikah tuh nggak ada alasan. Dan itu diprotek oleh pimpinan masyarakat, baik Pak Lurahnya, baik RW-nya, RT-nya. Sekarang depan mata kita berbuat yang kagak pantas, kita tegur malah marah. Hak asasi manusia. Oke, cukup poin 3 ini jadi catatan pembuka. Nanti terserah apakah kita akan punya mekanisme dialog, saya akan teruskan dulu. Lalu kemudian, bagaimana kondisi umat Islam? Kondisi umat Islam hari ini mungkin yang kalau sempat saya datang tadi bisa tahu di mana posisi Ustadz Ferry, saya bisa menyari beliau dulu. Rasanya keadaan dunia Islam juga secara umum tidak baik-baik saja, Ustadz ya. Baik akhlaknya, baik kelakuannya, baik pola pergaulan sosialnya, sikap politiknya. Jadi kita coba pada pagi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kesempatan waktu menyimak, kita coba catatkan 1, 2, 3 poin. Bagaimana kondisi umat Islam ini pada kurun-kurun belakangan ini? Yang pertama kita lihat bahwa ternyata umat hari ini dalam waktu yang cukup panjang sebelumnya ataupun harian ke depannya adalah mengalami penyakit bimbang dan ragu ya terhadap fungsi-fungsi wahyu dan fungsi-fungsi pedoman yang disampaikan Rasulullah. Umat hari ini bimbang dan ragu plus minder. Masa pakai partai Islam? Sering dengar kan? Kita nggak boleh bawa-bawa Islam. Saya ingin kasih sederhana para bapak ibu sekalian. Kita semua tidak akan pernah membantah ketika satu waktu pernah diresmikan yang namanya menara perbankan syariah. Seluruh dunia orang paham bahwa solusi ekonomi yang dengan segala kerusakannya sampai konflik ekonomi dan kehancuran sistem ekonomi The Lehman Bank yang ada di Amerika, maka para pakar-pakar, para guru besar, para doktor-doktor ahli ekonomi mengatakan bahwa solusi perbankan yang paling patenten adalah perbankan syariah. Kalau perbankan syariah itu paten sebagai solusi sistem ekonomi dan keuangan dan seterusnya yang berhubungan dengan perekonomian secara lebih lengkap dan lebih komprehensif, maka pertanyaannya sederhana. Kalau perbankan syariah itu adalah solusi, maka berarti politik syariah juga solusi. Pendidikan, kalau pendidikan saya acung jempol. Secara umum di negeri kita ini pendidikan sangat terkelola baik, dan ini mungkin bagian yang harus dilakukan pembahasan khusus, baik terbuka, semi terbuka, ataupun memang terpaksa kita harus tertutup. Inilah sebetulnya kekuatan umat Islam Indonesia di bagian pendidikan, terus terang saja, karena ini basic saya secara 30 tahun lebih, saya mengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta ini, saya mata kuliah asuhan saya itu ilmu pendidikan. Jadi yang pertama, kelemahan yang telah terjadi dalam kurun yang panjang adalah rasa ragu dan minder terhadap Islam sebagai solusi. Agak aneh saya kalau ada orang bilang, oh jangan bawa-bawa agama,
Dan itu kadang-kadang diomong oleh orang yang saya tahu secara akademis tinggi ilmu agamanya. Ada persoalan dia dengan sini. Padahal Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Artinya al-Islam itu sebuah sistem yang maka sebetulnya tidak dikenal istilah agama. Yang dikenal dengan adinul Islam. Tapi terminologi bahasa kadang-kadang menjadi alasan kita akhirnya berputarnya dalam perdebatan tata kata dan kosakata. Maka saya ingin mengatakan agama Islam adalah satu sistem ajaran yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Logikanya kalau agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, berarti sistem Islam yang manapun akan tetap solusi. Persoalannya adalah kita tidak memiliki kemampuan-kemampuan membuat rumus turunan. Kalau kita belajar ilmu matematika, ada rumus utama, ada rumus turunan. Nah ini persoalan kita. Satu sisi kita tidak punya keraguan, tidak boleh ragu. Tapi di sisi lain kita, mana contohnya Ustaz? Jadi gerakan ini sebetulnya gerakan yang tidak ringan. Makanya kita dilarang untuk percaya dan pede terhadap khilafah. Coba alasan apa kita nggak boleh ngomong khilafah? Khilafah salah apa sama Indonesia? Pernah berbuat kesalahan apa khilafah terhadap Indonesia? Nggak ada. Yang ada PKI yang pernah buat salah sama Indonesia. Nggak salah nggak apa disalah-salahin mulu. Yang Islam ikut-ikut nyalahin juga. Saya tanya sama Bapak nih, khilafah pernah salah apa sama Indonesia? Dengan adanya khilafah Turki Utsmani ada Islam di Indonesia. Bersambung dari sana, sambungan-sambungan di bawah itu pada masa-masa kekhilafahan. Jadi adalah aneh kalau ada seorang muslim membenci terminologi khilafah. Lah kan tinggal dicari khilafah sistemnya, khalifah orangnya. Lah zaman kekhalifahan Utsman bin Affan atau sebelumnya Umar bin Khattab sudah masuk Islam ke sini. Menurut seminar tahun 1962 di Medan, di Sumatera Utara, bahwa dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7. Abad ke-7 miladiyah itu persis di masa-masa awal keempat Khulafa Rasyidah. Khulafa Rasyidah namanya kekhilafahan, pemimpinnya namanya khalifah, sistemnya khilafah. Khilafah itu adalah ajaran Islam. Sekarang dikeluarkan, kami ingin memberantas komunis sekaligus memberantas khilafah. Itu orang nggak tahu sejarah atau ada kelainan jiwa yang begitu tuh. Ya, saya dengar itu sekarang kalau pidato-pidato, padahal dianya PKI nggak mau bilang aja ishadu bi anal PKI gitu, jelas ente ngaku PKI nggak berani, manatu doang tuh yang bikin buku aku bangga anak PKI, bolak-balik bilang enggak, padahal iya. Yang kedua, nah ini ngeri ini. Kondisi umat Islam yang kedua ini adalah materialisme dan cinta dunia. Ya, makanya saya lihat Ustaz Ferry agak ngeri juga ini. Saya terusin nih Ustaz ya. Dilihatin Ustaz Ferry serius banget. Ini berat. Mubalik aja terbagi dua ekstrim itu. Ada mubalik kondang, ada mubalik kandang. Nggak percaya bapak-bapak semua. Ini kan yang datang kagak rame kenapa ini? Karena nggak ada Ustaz Arifin Ilham, kan begitu. Ya kan, artinya apa? Orang akan lihat siapa yang datang. Ntar kalau udah datang yang terkenal, maaf ya, bukan di sini, di tempat lain. Ini bayarnya berapa ini? Wah, ayo bingung. Ya, panitia sering saya dengar tuh, wih kita kalau manggil fulan gimana ya? Kayaknya nggak sanggup deh panitia. Kata-kata nggak sanggup tuh dimensinya materi atau ruhiyah? Materi kan? Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan pada pagi ini saya ajak kita untuk menyadari bahwa ada wilayah yang perlu kita renungkan. Mengukur sesuatu dengan formalitas, mengukur sesuatu dengan argo, mengukur sesuatu dengan materi, ini sebuah kekeliruan yang sebetulnya bukan kesalahan masyarakat, kesalahan para pendakwah dan para ulama-ulama, maaf oknum ya, tidak rata. Kita akan coba buat kisah menarik. Di Jawa Barat ini dulu ada tokoh masyumi namanya Kiai Haji Rusad Nurdin. Sekitar tahun 1980-an Kiai Haji Rusad Nurdin masih cukup bisa memenuhi permintaan berdakwah di mana-mana.
Beliau salah satu pentolan Partai Masyumi pada dulu. Ya, Masyumi dulu gitu Bang. Kalau sekarang Masyuminya nggak lolos. Diketawain sama dia. Apa yang terjadi pada Pak Rusad Nurdin? Pak Rusad Nurdin itu didatangi oleh staf dari Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu menterinya Pak Rudini. Pak Rudini datang kepada beliau di Bandung, kalau tidak salah, rumah beliau kan di Jawa Barat. Pak, ada permintaan dari Pak Menteri untuk mengisi pengajian di kantor Kementerian Dalam Negeri. Beliau senyum-senyum. Waduh, katanya, ini jadwalnya overlap, jadwalnya tumpang tindih dengan jadwal saya ngisi di musola di ujung kampung sono, di musola. Ini yang jemput udah langsung ini kali bertanduk. Pak, kalau di kementerian mah amplopnya tebel, nggak pakai amplop Pak, pakai besek isi duit. Jawaban beliau juga nggak marah, santai. Maaf saudara, sampaikan pada Pak Menteri bahwa saya ini sudah janji di sana, di musola RT sana. Kalau mau sesuaikan dengan jadwal saya nanti lagi. Oh nggak bisa Pak, besok. Ya udah cari yang lain aja. Terus tarik ulur akhirnya pulang. Sekarang kalau itu terjadi pada saya gimana ya? Gimana kalau terjadi sama antum? Ya. Saya bukan nuduh, ngeri juga. Makanya ini bagian yang sering diingatkan Ustadz Ferry Nur dan kawan-kawan kita yang menjaga bahwa kita harus sampai kepada sebuah komitmen mukhlisina lahuddin. Kalau kita beramal itu harus innamal a'malu binniyat. Ini mungkin juga kedatangan saya juga harus mengalami itu yang harus diulang-ulang. Lu ngapain kesini loh? Ngapain sekarang ceramah di sini nih? Mau ngapain? Artinya pandangan-pandangan kehidupan mengukur sesuatu dengan materi, inilah yang membuat kita kalah. Pilkada serentak terakhir tahun 2020, tanggalnya tanggal 9, bulan Desember, 88% dimenangkan oleh para tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, oligarki. Terus terang saja, yang kita bisa harapkan ya partai Islam yang paling eksis dan yang punya daya cahar itu ya PKS. Secara konsepsi masih bisa dilihat potensi ya PBB, P3 masih saya lihat masih punya, memang persoalan mereka tuh SDM-nya. Ada partai-partai baru seperti Umat, Partai Masyumi, PDRI, ada 6 partai yang saya pikir kalau buat saya berjuang di jalan apapun, niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Nah, yang realistis kalau memang nanti ikut tinggal lihat aja yang masih ada yang mana, ayo dikombinasi atau ayo dibantu maksimal. Yang ketiga, nah ini persoalannya. Kondisi kita belakangan ini generasinya generasi yang buruk. Pinter banyak, tapi nggak sopan sama orang tuanya. Kadang-kadang saya nggak enak main kemana ngisi pengajian ibu-ibu. Ustadz, itu kemarin tuh anak pakaiannya rapi, hijab syar'i, jalannya nyelonong kayak kebo. Dia yang jalan kagak sopan ngelewatin orang tua, yang ditegur saya karena dianggapnya murid saya. Saya kan tinggal di Perumnas Tangerang. Saya pindah tahun 79. Jadi kalau kata bahasa ngobak-ngobak udah 43 tahun. Jadi kalau ada anak-anak yang aneh-aneh yang diomelin saya. Nah, kenal juga kagak Ustadz sama tuh anak. Jadi cerita dia lewat ibu-ibu lagi pada ngobrol. Namanya di komplek kan, rumah-rumah kan deket tuh seberangan. Jalannya nyelonong aja. Kagak permisi kayak apa kayak. Saya nggak tahu alasannya, tapi suatu hari pas saya dekat situ, Ustadz bilangin toh masih Ano. Kenapa? Kagak sopan. Jalan kayak kebo aja nyelonong. Ya ilaha illallah, gue bilang anak siapa, namanya siapa, gue kagak tahu. Artinya ini wilayah serius. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin berasa betul kalau kita di rumah ada tamu, lalu anak-anak kita ada di rumah, sekedar menyediakan air minum saja itu nunggu 2,5 jam. Apakah menyediakan air minum untuk tamu harus nunggu pembantu? Lah kan kita punya pelajaran menghormati tamu itu adalah satu kemuliaan.
Kalau disuruh sama emaknya pakai kaki gini, digini lagi kaki emaknya. Bukannya iya malah maksudnya nyolek gitu, ambil minum sono, kagak diambil. Ada satu-satu Pak, dari sejuta bertamu paling ketemu satu saya yang gitu. Selebihnya kita udah panas begini, nggak datang sekedar minum doang. Ya, malah kejadian saya datang seorang tokoh yang cukup besar, saya main ke rumahnya, terus udah lama nunggu, udah panas pantat, duduk-duduk nunggu, nongol bininya, maaf ya dek, tunggu dulu. Gue kira sih dikasih air minum, enggak, tunggu dulu dia ngilang lagi. Padahal suaminya mau balik terkenal. Jangan nanya alamat dan nama ya Pak, kagak boleh. Saya kan lagi bilang generasi terburuk nih. Jadi tinggal koreksi bagaimana istri saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana keluarga antum. Kita semua harus koreksi. Jangan bapaknya terkenal, pinter, tapi karena yang datang mobilnya jelek, karena yang datang pakaiannya lusuh, sekedar air putih gak keluar-keluar dari 3,5 jam. Ini fakta loh. Saya tidak ingin menyerang siapapun, saya ingin mengatakan bahwa generasi belakang ini memang generasi terburuk, terutama buruk akhlaknya. Sering orang memaknai akhlak itu adalah bentuk-bentuk petatah petitih dan sopan santun yang dibuat-buat, teman namanya munafik. Kalau begini kan memang langgam Betawi Pak. Emang ya, ngomong begini memang langgam Betawi, bener-bener gimana gue susah. Ustaz ngomong gitu emang begini ya, saya anak Petamburan gak ngatu. Yang penting masih dipahami, kalau ngomong ya jangan ngomong yang kasar, jangan nuduh, jangan ghibah, ya, karena udah pengalaman kemarin 4 tahun penjara, ya kan, palingnya kan udah terkontrol dikit, tinggal nanti tunggu nasihat khusus dari Ustaz Ferry Nur nanti. Yang keempat, nah ini persoalan lain, ketertinggalan di segala bidang. Saya tidak bisa menutupi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang semua sempat menyimak kajian pada pagi ini, kita ini bukan bodoh, kita memang tidak cukup melihat bahwa yang harus kita panggil itu anak-anak kita yang bermutu. Ternyata anak-anak kita sekarang banyak yang jadi dosen di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Salah satu anak saya juga ikut dengan saya sekarang di kuliah di luar negeri, ditawarkan kerja, gaji pokok 16 juta, baru gaji pokok tuh Bang, belum bonus, belum apa. Di sekarang tamat S3, balik kemari kebingungan, gak ada jam ngajar lagi. Saya mohon maaf nih, saya harus buka ini. Ini banyak yang sedih Pak. Apalagi kalau dia belum punya status kepegawaian yang tetap, PNS atau ASN. Walaupun gelarnya doktor, celingak-celinguk udah kayak orang bingung. Terus terang aja nih, mohon maaf ya. Kalau mentalnya nyari kerjaan, mental nunggu gajian. Nah kalau di luar negeri, kalau ketahuan nih pinter nih anak. Udah, rumah, apa, biaya hidup, living cost, itu jelas. Di negeri kita penghargaan orang dengan kualitas keilmuan dan kualitas akhlak dan karakter gak laku. Kualitas isi tas yang diukur. Makanya kasus apapun selalu kalah dengan orang yang punya duit. Saya ngomong begini bukan karena terinspirasi dengan Alvin Lim, bukan. Ya, saya di penjara 4 tahun ketemu bener dengan polisi-polisi yang masuk penjara. Karena gak ada kerjaan kan saya korek terus, tiap hari saya tanya terus gitu kan. Oh, berarti dugaan masyarakat sekarang selama ini bener ya. Ya udah gitu dulu deh. Ya, polisinya bukan kata saya, lo kata polisi. Itu Bang Ferry Nur, saya bukan ngomongin polisi, tentang polisi, kata polisi. Jadi kelakuannya bener gitu, kata polisi yang ketemu saya di penjaraan. Jadi kalau nanti mau disalahin kena pasal, polisi ono bukan gua, bukan cuma nyeritain dia, itu polisi ngomong gitu. Yang terakhir, nah ini penjajahan yang terjadi di seluruh dunia Islam. Pertanyaannya, kita ini sudah merdeka belum? Yang terberat kan adalah penjajahan alam fikir, penjajahan akidah, penjajahan cara mempersepsi dunia. Saya tidak bisa membayangkan kalau hari ini saya buat pertanyaan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, satu hari kita kalau bahasa Jawanya jagong, kalau bahasa Betawinya kondangan, ya, kondangan. Kalau kita kondangan di hotel bintang 5, kita kondangan di gedung yang gede, kira-kira makannya duduk sama diri banyakan mana? Banyakan mana Pak? Diri. Nggak usah, saya nggak mau bicara yang dalam-dalam, sederhana aja. Bapak punya anak atau punya cucu nggak yang sekarang sekolah di taman kanak-kanak? Ada kan cucunya? Apa namanya PAUD kek, apa namanya Bustanul Atfal kek, apa yang namanya TK Islam kek, TK IT kek.
Ini saya kalau nggak dikasih kode nggak tahu nih mesti berhenti apa kagak nih. Ya, pokoknya kasih kode aja deh ya. Namanya kan jarang-jarang. Anak-anak duduk yang rapi. Tangan dicuci, duduk yang rapi. Kita mau makan anak-anak, duduk tangan kanan dicuci. Baca doa. Bapaknya engkongnya jalan. Diri. Ada yang begitu? Yang ngajarin siapa? Saya tidak bilang hukum. Saya bukan menghukum. Saya tidak memfatwa. Saya nggak bilang haram atau tidak. Cuma saya katakan, lo belajar di mana? Makannya diri, tangan kiri sampai jalan-jalan. Ini kan sekarang nih hari Ahad nih. Mungkin kemarin ada yang kondangan nah. Ketemu temennya. Besok di Azikro Ustaz Alfian loh. Ada yang begitu? Bapak kenapa senyum? Banyakan mana Pak? Yang duduk sama yang diri kalau di tempat itu? Itu pertanyaan sederhana. Saya nggak marah. Saya cuma mau bilang setelah begini, kalau begitu keadaannya, bilang pada guru-guru taman kanak-kanak, bilang sama pimpinan yayasan taman kanak, udah nggak usah lagi diajarin adab makan, nggak penting. Babenya aja, engkongnya aja yang pergi haji 13 kali, makannya diri, tangan kiri, jalan-jalan. Ada yang begitu? Ini kan persoalan kita, bagaimana kita mau membangun karakter yang lebih jauh. Kalau hal-hal yang sebetulnya sudah pernah dididikkan, ini kan bicara pembiasaan. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi yang kelima adalah penjajahan atau imperialisme di berbagai dunia Islam. Sebenarnya kita sekarang sedang berada dalam penjajahan yang sangat berat dengan sebuah negara yang berlambang bintang merah. Cukup kali ya ngomong gitu doang ya. Kalau nggak ngerti lagi baca buku lagi dah. Nah terakhir, apa solusinya? Jadi materi kita nggak banyak nih. Mudah-mudahan dulu gimana, kita sekarang kenapa, terus kita gimana. Solusi kita yang pertama mungkin akan banyak. Bisa dalam kajian-kajian akademis yang banyak. Tapi dari saya ada sebuah buku yang berjudul Revolusi Pemikiran yang dikarang oleh Wahiduddin Khan. Kita lihat bagaimana fenomena sosok seorang Rocky Gerung. Saya sendiri sebagai orang yang punya basic sama dengan beliau. Ya, beliau filsafat umum, saya filsafat pendidikan. Jadi saya lihat, Bang Rocky cakep banget itu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa sistem perekafrian, sistem politik yang bisa membuat negara ini mempunyai keseimbangan, berkeadilan dan kesejahteraan adalah sistem negara Islam. Untung aja ngomong Rocky Gerung gitu. Kalau yang ngomong Bapak bilang negara Islam, besok Bapak rupanya dikepung sama tank. Jadi apa artinya bahwa ternyata kita perlu bertanya ulang, otak kita ini waras nggak keislamiannya? Otak kita sering mengalahkan hal-hal yang sifatnya prinsip. Contoh, naik kereta, naik pesawat. Saya kadang-kadang kalau lagi sholat tuh diliatin kayak topeng monyet. Jadi rupanya pengetahuan kalau di perjalanan yang panjang itu ya kita sholat. Dia kan lihat kita sholat malah diliatin, diketawain. Ampun gue bilang. Jadi rupanya kalau sholatnya di masjid, Pak. Di masjid, di musola, udah. Jadi kalau di jalan tuh gak sholat. Apalagi main bola, coba sepak bola, mau di mana? Mau di ini yang baru nih, JIS, apa JIS? Jokowi Islamic. Iya, betul ya? Oh salah. Salah nyebut. Iya. Itu kan memang minta dirubah begitu kan sama timnya kan, suruh diganti tuh JIS itu diganti dengan itu. Gitu Anda, ya. Bukan kata saya, itu kata si teman-temannya. Nah, jadi pandangan-pandangan tentang dunia ini tergantung daripada cara berpikir yang kita punya. Jadi pengetahuan di satu sisi, cara berpikir di sisi lain. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu ada yang nyimak. Tetangga sebelah, ternyata ini istri kedua dari bapak ini misalnya. Yang diomongin kan bukan bagaimana berbahasa. Bahaya nih.
Istri kedua, tuh gitu yang dipikirin begitu, bukan ditemenin, diajak ngaji. Wah, jangan-jangan ntar laki gue ketularan nih. Maaf ya, saya ingin katakan ini pandangan-pandangan yang berkembang di masyarakat. Apa saya ngomong salah? Betul kan? Jadi kita menganggap kalau ada orang nih, istri saya dari seseorang lalu dilihat dengan pandangan-pandangan dan lu membanding-bandingkan dengan keluarga-keluarga yang bermasalah, nggak bisa. Ada orang pulang dari Suriah atau pulang dari Afghanistan habis menghadiri ulang tahun Taliban yang kedua. Tahu nih baru pulang. Wah, itu bisa-bisa tetangga nggak berani bertamu. Itu pandangan-pandangan yang nggak keruan. Oke, saya pikir cukup dulu ya. Jadi yang jelas revolusi pemikiran ini artinya kita melihat persoalan menurut bagaimana persoalan itu dilihat menurut Allah dan Rasulnya dan menurut ulama-ulama yang muktabar. Ada kawan saya namanya Babe Haikal, ya. Saya temui dia, saya ajak ngomong dia. Tapi kan masyarakat udah susah di ini. Saya bilang nggak boleh begitu. Kita dengan orang itu, dengan teman itu pahami dulu ada apa. Inilah persoalan kita ternyata lebih sering mengambil kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan gosip, tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan kesejatian persoalannya. Saya tidak dalam urusan bela-membela, cuma saya lah besok giliran gua nih kalau suruh saya gitu. Ya, di beberapa forum ada beliau, orang pada menghindar. Kok begitu? Nggak boleh. Kita kan belum tahu, kan belum ada persidangan ya, belum ada imarohnya, belum ada imamah yang baru gosip-gosip dan omongan. Saya nggak setuju itu. Nah besok kalau ada cerita tentang Alfian Tanjung gimana Pak? Gua kagak dateng ah. Padahal Bapak dengerin dari sono. Saya tidak ingin mengatakan ini sebagai bentuk pembelaan kepada beliau, tidak. Cuma ayo dong. Mari kita lihat banyak orang dan tidak ada manusia yang sempurna. Selama dia beriman, selama dia masih sholat bersama kita, selama dia bersama dengan Rasulullah saja pada zaman beliau hidup, yang namanya orang-orang yang dikenal kelompok munafik itu nggak pernah disebut depan umum. Saya nggak tahu nih, kalau tadi saya sebut nama itu, saya sebut lagi satu nama, Ali Muhtar Ngabalin. Nggak nyebut doang kan, dia kan temen gue SMA dulu. Gimana Pak? Kenal? Nggak kenal? Ada yang bilang nggak kenal. Ngeri juga deh. Udah cukup deh. Baik, yang kedua. Jadi revolusi pemikirannya artinya Allah dengan wahyunya, Rasulullah dengan hadis dan keterangan yang mutawatir dan pola berpikir. Nah kalau di internasional itu ada namanya dulu Triple IT. Triple IT itulah sebuah gerakan internasional yang membuat tokoh-tokoh dunia itu punya kemampuan membuat tawaran. Maka muncullah orang yang bernama Profesor Dr. Raji Ismail Al-Faruqi. Raji Al-Faruqi itu membuat sebuah buku yang berjudul Sistem Peradaban Islam. Tebalnya kurang lebih 3.000 halaman. Dan salah satu orang yang terinspirasi dengan beliau adalah Dr. Imaduddin Abdurrahim. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berkuliah tahun 80 sampai 90 akan ingat yang namanya LDK, akan ingat yang namanya LMD, Latihan Mujahid Dakwah. Dulu pengajian rame itu di kampus-kampus, di UI, Masjid Arif Rahman Hakim itu setiap Ahad itu mentoring pengajian pekanan itu nggak kurang dari 2.000 sampai 4.000 orang. Di ITB, yang namanya Masjid Salman Al-Farisi itu bisa hadir sampai 6 sampai 8 ribu, kadang sampai 12 ribu orang. Sampai ditambah speaker itu sampai 160 buah. Masjid Al-Ghifari di IPB. Lalu pertanyaan sekarang kampus-kampus itu nggak ada lagi yang kayak gitu, karena dihabisi. Dipencit cek Sundanya mah, dipateni orang Jawa bilang. Kitanya nggak pernah ngerti. Sama dengan remaja, nggak ada, bukan wajar Pak. Remaja Islam, remaja Mesir itu telah mengalami pembunuhan tanda kutip tahun 1996. Rohis-rohis di sekolah se-Indonesia tidak ada lagi, telah dibunuh pada tahun 2006. Ini kias ya Pak ya, kalimat saya kalian kias, jangan Anda lalu kasar banget. Nggak ada. Bapak sekarang di sekolah mana? Sekolah negeri, sekolah umum yang ada rohis? Nggak ada. Ada namanya rohis, tapi yang ngajar guru agama. Itu sama juga orang sekolah belajar agamanya pindah ke musola gitu doang. Tetap aja nggak ada rohis sekarang, udah nggak ada, karena alumni nggak boleh masuk, latihan-latihan yang sifatnya pengembangan bakat nggak boleh gitu.
Jadi yang kedua, solusi kita adalah membentuk dan menjadi generasi Qur'ani. Ayo bapak-bapak semua, jangan kita doang masukin anak ke pesantren tahfiz. Anaknya mondok, ntar di kompleknya siapa imam ini? 30 juz, dari mana? Tahfiz yatim. Lah anak bapak kapan jadi imam? Maaf ya Pak ya, karena di rumah itu kalau udah pulang dari pesantren, anak tuh nggak mau ngapa-ngapain. Disuruh jadi imam nggak mau, tausiah nggak mau. Jawabnya apa? Amplopnya dikit. Ini beneran loh, saya ini berhubungan banyak dengan jaringan pesantren. Bukan pesantren, saya nggak sebut anak-anaknya. Masjid-masjid banyak yang punya imam yang bagus-bagus. Padahal antum yang jadi ketua DKM-nya, antum yang sekretarisnya, antum sesepuhnya. Kenapa nggak anak antum dan cucu antum yang jadi imam? Oh, dari sono, tahfiz, yatim piatu. Yang punya bapak punya emak dong jadi imam. Paling tidak kombinasi. Nah, kalau kita semua bilang diborong semua kan nggak, ayo kombinasi deh. Sepengetahuan saya itu hampir nggak ada. Anaknya ada paling di pojok belakang. Datangnya udah mau rakaat ketiga baru datang. Ini maaf ya, saya omong begini bukan untuk menghujat. Saya lihat ini nggak ada yang membangun. Jadi banyaknya pesantren itu tidak berkorelasi terhadap pembangunan peradaban masyarakat. Itu yang harus dibaca. Kenapa? Saya tahu sebabnya. Karena kebanyakan yang pengen anak masuk pesantren itu bukan anaknya, kebanyakan orang tuanya. Betul nggak? Orang tuanya yang paling kondisiin, mau apa abang mau apa, yang penting mondok ya, gitu. Ini kan antara pengalaman pribadi dan pengalaman banyak orang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira pernyataan saya berlebihan atau memang adanya begitu? Iya, faktanya kan anak masuk pesantren itu lebih banyak orang tuanya yang kepengen. Kalau nggak orang tuanya, kakeknya, engkongnya, yang kungnya, yang utinya. Oke, dikit lagi habis. Jadi nomor 2, membentuk dan menjadi generasi Qur'ani. Kita bentuk anak-anak kita, cucu-cucu kita juga sekalian. Apa kata Quran? Afghanistan tuh teroris, nanti dulu. Kenapa ngomong begitu? Kata televisi, ya ngaco ente. Oke, yang terakhir. Solusi kita yang terakhir adalah menerapkan sistem Islam di segala bidang kehidupan. Kita awali dulu dengan diri dan keluarga kita. Itu mungkin yang lebih aman. Karena kalau pembahasan dinaikkan grade 2, grade 3 dengan bentuk-bentuk yang sifatnya aplikatif secara sosiologi, politik dan lain-lain, kita nggak bisa bergerak. Belum bisa bergerak, bukan tidak. Kita lihat di kota Padang itu tidak ada Indomaret dan Alfamart, Pak. Anda yang belum mantap silakan datang ke Padang. Anda nggak akan ketemu. Anda mau belanja nyari Indomaret, Alfamart, nol, Pak. Kenapa tidak ada? Kebijakan wali kota, kebijakan DPRD, politik. Nah kalau kita nggak mau berpolitik, coba kalau sekarang nih, saya kadang-kadang ngisi khutbah di banyak masjid. Ustadz, komatnya harus jam 12. Loh, kan ajannya jam 12 kurang 12, jam 12 kurang 15, jam 12 kurang 20. Ya kalau diajanin jam segitu belum ada jemaahnya. Kenapa? Coba kalau wali kotanya atau gubernurnya memberikan edaran resmi kepada kita yang ingin menjadi warga yang baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1 dan 2, kepada seluruh pabrik, kepada seluruh toko agar menyesuaikan waktu istirahatnya dengan waktu sholat. Kan keren. Aja sampai ada yang 12:30 karena nunggu belum pada datang, karyawan pabrik belum libur. Ada begitu? Ya iya, karena kita nggak ngerti, kita perlu politik. Makanya sekarang saya pakai poin itu yang ketiga biar aman dah. Menerapkan sistem Islam di segala bidang kehidupan. Titik diawali dengan kita dan keluarga kita dulu. Itu lebih asik. Misalnya tidak ada di rumah kita tuh menjelang subuh masih pada tidur. Gimana caranya? Yang kedua, bagaimana di rumah kita tuh nggak ada yang tidur lagi habis subuh. Nah ini berat nih. Saya mesti konsultasi dengan Ustaz Ferry nih. Kalau sebelum subuh masih gampang Ustaz Ferry diajak ini. Tapi habis subuh kadang-kadang yang tidur duluan bapaknya.
Kena deh bapaknya. Bapaknya siapa gue nggak tahu. Ini kan udah punya cucu nih. Jadi mungkin bapaknya cucunya gitu. Kalau kita enggak kali satu ya. Ini kan persoalan serius loh. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu mempengaruhi sistem kita secara kekeluargaan. Kenapa datang ke kantor sering terlambat? Sholat subuhnya ke masjid. Habis sholat subuh tidur lagi. Udah jam 6 kurang seperempat kalang kabut baru mandi. Coba kalau sebelum subuh mandi dulu. Itu kan adabnya begitu. Oh yang saya ya bukan pelajari sih, dikasih tahu sama guru-guru saya. Ya kalau ketemu guru-guru saya yang pernah menggembleng saya di masa-masa remaja, Alfian, kemarin kamu ceramahnya diprotes orang. Ceramahnya keras. Jihad, Allahu Akbar, saudara-saudara, kita bela kepentingan Islam, saudara-saudara. Wah, dipanggil Ustaz Feriana sama guru aneh namanya Ustaz Jabir Dadang. Panggil. Alfian, kalau ceramah semangat. Gini. Tadi sholat subuh jam berapa? 5:30 Ustaz. Ya katanya, lu lawan mata aja belum bisa mau berjihad. Dulu Pak, 40 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin udah kagak, dari kita lagi mati Ustaz ya, kita ngeri juga ya. Ya tolong perhatian buat semua, inilah yang bisa saya sampaikan. Saya kurang paham nih, saya kembalikan dulu sama majelis di sini karena saya udah lama kali nggak datang, hampir 5 tahun lebih ya. Apa ada tradisi tanya jawab, saya kagak tahu, ya kan saya nggak tahu jamnya juga nih. Gimana Ustaz Ferry biasanya? Oh, sholat isyraq dulu. Berapa lama? Setengah jam atau tutup aja sekalian, udah ya? Udah aja ya. Nah, kalau gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu sampai di sini saja dulu. Hal-hal yang menyusul nanti kita bisa ngomong sebelum saya kembali. Maka saya minta 2-3 menit, mari jamaah semua kita berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan bagian sambungan dari doa imam kita tadi, dan semangat kita untuk menjadikan masjid ini yang dibangun dulu namanya Masjid Muammar Gaddafi. Ya, Muammar Gaddafi saya ingat betul, Ustaz Arifin kita sering ngobrol-ngobrol bagaimana perencanaan masjid ini untuk proyeksi ke depannya. Tapi sejarah membuktikan berbagai peristiwa dan berpulangnya beliau ke kehariban Allah menjadi bagian kita untuk terus mensiarkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Jadikanlah pagi ini kami berkumpul di salah satu awal bulan, yaitu bulan September, di mana di bulan ini banyak cerita dan sejarah yang terjadi bersamaan. Tahun 1948, tanggal 18-19 September, terjadi pembantaian yang mengerikan di berbagai pondok pesantren yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada di Sulawesi dan di Sumatera. Tanggal 30 September juga terjadi sebuah hal yang mengerikan. Kelihatannya kelompok yang satu ini merasa sudah percaya diri untuk kembali membangun sistem komunisme yang mereka pernah punya. Kepadamulah ya Allah kami menyerahkan diri. Pagi ini kami bermohon padamu ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, agar mereka menjadi pemuda-pemudi generasi muda yang soleh dan solihat. Juga mudahkan kami untuk mendidik cucu-cucu kami, agar mereka semakin lebih kuat, karena di akhir zaman seperti ini, mungkin kami tidak akan bisa membersamai mereka dalam jangka secara fisik maupun umur. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, kami mohonkan padamu, berikanlah ampunan atas dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami dikala kami kecil. Berikanlah tempat yang lapang di alam kuburnya dan tempat di surga bagi para ulama-ulama, guru-guru kami dan para pejuang-pejuang yang mendahului kami, termasuk yang kami hormati guru kami almarhum Ustadz kami yang kami cintai. Ya Allah, jadikanlah kami semua juga memahami dengan kepulangan Habib Rizik Syihab, dengan kepulangan Habib Bahar. Kami semua berharap kepulangan beliau menjadi semangat untuk mengedukasi umat dengan lebih luas.
Dan jadikanlah tempat ini yang juga menjadi tempat di mana para ulama berkumpul pada masa-masa sebelum hari ini. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang terus ingin belajar, orang-orang yang ingin terus mendengar, orang yang ingin terus mengingat, memperhatikan, menyimak, dan kami pun mohon pertolongan kepada kami, kepada persoalan umat yang dalam keadaannya seperti ini. Ya Allah, guru kami Ustadz Arifin Ilham telah mendahului kami pada satu waktu yang sebetulnya kami pasti punya harapan beliau bisa bersama kami di saat seperti hari ini. Tapi Engkau maha menentukan segala sesuatu. Kami hanya punya perasaan, punya cita-cita dan punya harapan. Ketentuan-Mu adalah sebuah kepastian. Tolong kami ya Allah agar kami tetap menjaga keimanan ini, ketertiban ibadah, kesungguhan kami untuk menegakkan syariat, dan jadikan kami orang yang terus memperbaharui akhlak kami. Tolong juga negeri-negeri Islam ya Allah, saudara kami di Palestina dengan teritorial tanah yang sangat sedikit sekali yang dimiliki oleh kaum pribumi di Palestina. Karena wilayah terbesar dicaplok oleh orang-orang Israel. Saudara kami di India, saudara kami di Rohingya, saudara kami yang ada di berbagai belahan dunia yang lain, termasuk yang ada di Rohingya Myanmar. Kami di Rohingya, ya Allah, juga kaum muslimin yang ada di Xinjiang, di Uyghur Xinjiang. Kami mohon tolong ya Allah. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara, laka rohaba, laka mitwa, laka mukhbita, ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan Kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan pagi ini bagian daripada upaya kami untuk menjaga dan merawat keimanan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para sahabat semua, saya mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.